Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan saya Amelia Ramadhani dan juga teman-teman saya ada Brilianata Fauzan Azima, Yusuf Anggoro Abdurrahim, dan juga Alda Arianto akan mempresentasikan materi terkait ketahanan usaha mikro perikanan, yaitu UMKM pengolahan, dalam respon perubahan iklim untuk memenuhi tugas dari mata kuliah perubahan iklim dan perikanan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan peran UMKM pengolahan perikanan. Yang pertama, sebagai penggerak ekonomi pesisir. UMKM berperan sebagai motor ekonomi melalui aktivitas produksi dan distribusi berbasis sumber daya lokal. Perputaran modal di tingkat komunitas menjadi lebih dinamis, sehingga ketahanan ekonomi daerah pesisir meningkat. Yang selanjutnya, penyediaan lapangan kerja lokal. Sektor ini menyerap tenaga kerja dalam berbagai tahapan produksi. Struktur usaha yang padat karya membantu menekan pengangguran dan memastikan pendapatan tetap bagi keluarga yang menggantungkan hidup pada sektor perikanan. Next. Selanjutnya ada peningkatan nilai tambah produk ikan. Melalui proses pengolahan, ikan dapat diubah menjadi produk dengan nilai ekonomi lebih tinggi. Hal ini memungkinkan pelaku usaha menjangkau pasar yang lebih luas, sekaligus mengurangi kerugian akibat cepatnya penurunan mutu komunitas segar. Yang selanjutnya, stabilitas rantai pasok pangan. Pengolahan pasca panen menjaga ketersediaan produk berbahan ikan meskipun terjadi fluktuasi musim. Proses ini mengurangi kehilangan hasil dan memperpanjang umur simpan, sehingga rantai pasok lebih stabil dan terjamin. Next. Selanjutnya, yang terakhir adalah inovasi dan diversifikasi produk. Pelaku UMKM terus mengembangkan variasi olahan untuk menyesuaikan preferensi konsumen. Inovasi ini memperkuat daya saing produk lokal dan membuka peluang ekspansi pasar. Next. Pokok tujuan pembahasan ada tiga. Yang pertama, yaitu merumuskan strategi ketahanan dan adaptasi guna menjamin keberlanjutan usaha tersebut. Yang kedua, menganalisis dampak perubahan iklim terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM pengolahan ikan di Indonesia. Yang ketiga, mengidentifikasi gangguan pada rantai pasok, proses produksi, serta kerugian ekonomi akibat perubahan iklim. Next. Selanjutnya, dampak perubahan iklim terhadap UMKM pengolahan perikanan. Perubahan iklim memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keberlanjutan UMKM pengolahan hasil perikanan, terutama melalui gangguan pada ketersediaan bahan baku. Perubahan iklim dapat menyebabkan peningkatan suhu laut, pergeseran musim penangkapan, dan cuaca ekstrim yang juga dapat menyebabkan perubahan pola distribusi dan migrasi pada ikan. Hal ini berdampak pada ketidakstabilan pasokan bahan baku yang menjadi faktor utama keberlangsungan industri pengolahan. Dampak berikutnya terlihat pada pengaruh proses produksi dan mutu produk. Peningkatan suhu udara dan kelembapan dapat mempercepat proses pembusukan ikan, sehingga mempersulit pengolahan tradisional seperti pengeringan, penggaraman, dan fermentasi. Dalam kondisi ekstrim, proses pengeringan dapat gagal atau membutuhkan waktu lebih lama, sehingga mempengaruhi kualitas fisik dan keamanan produk. Resiko kontaminasi mikrobiologis juga meningkat, sehingga menuntut UMKM untuk melakukan penyesuaian dalam praktik higienitas dan penggunaan teknologi pendukung seperti alat penyimpanan atau pendingin. Boleh di next? Perubahan iklim juga mengganggu rantai pasok dan sistem distribusi. Cuaca ekstrim seperti banjir serta kerusakan infrastruktur dapat menghambat mobilitas bahan baku dan produk olahan ke pasar.
Keterlambatan distribusi tidak hanya menurunkan mutu produk, tetapi juga menambah beban biaya logistik, yang pada akhirnya situasi ini dapat menimbulkan tekanan ekonomi yang berdampak bagi UMKM. Hal ini dikarenakan mereka harus mengalokasikan biaya tambahan untuk transportasi, energi, dan bahan tambahan untuk mempertahankan kualitas produksi. Sehingga hal ini dapat menimbulkan kenaikan biaya produksi, penurunan kapasitas dan keuntungan, serta ketidakpastian usaha yang semakin tinggi. Wait, next. Lalu di sini, dalam ketahanan dan adaptasi UMKM pengolahan perikanan, itu dapat menggunakan teknologi yang berkelanjutan, di mana dia menggunakan mesin pendingin dan pembekuan dengan solar power refrigeration. Kemudian dia juga bisa menggunakan pengawetan non-thermal dengan high pressure processing atau pulse electric field. Kemudian pengemasan pintar dengan oksigen, scavenger, moisture absorber, atau indikator pH. Selain itu, manajemen dan diversifikasi produk guna nilai tambah itu juga penting, di mana diversifikasi produk dengan pendekatan food cook, food to mix, yaitu protein lipid dan senyawa bioaktif itu dianalisis menjadi hidrolisat protein, kolagen atau minyak ikan yang dapat meningkatkan nilai ekonomi sektor non daging. Selain itu ada manajemen stok dan logistik yang berbasis prediktif analistik, yaitu penerapan algoritma peramalan atau forecasting yang berbasis data musim tangkap, cuaca, dan permintaan pasar dapat mengoptimalkan inventory turnover dan mengurangi food loss. Boleh di next. Nah, selanjutnya, penguatan kelembagaan dan kemitraan berbasis jejaring itu dilakukan dengan kemitraan triple helix atau akademisi bisnis pemerintah, yaitu kolaborasi dengan perguruan tinggi, pemerintah, dan pelaku usaha atau bisnis yang dapat meningkatkan inovasi dan membuka akses pasar yang lebih luas. Kemudian ada sistem informasi terintegrasi, yaitu platform digital yang menyediakan data real time mengenai kualitas air, kondisi penyimpanan, hingga tren harga yang dapat mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti. Lalu ada pembiayaan adaptif dan manajemen resiko, yaitu skema pembiayaan Green Blue Finance, yaitu kredit usaha dengan insentif suku bunga yang rendah untuk mengadopsi teknologi ramah lingkungan dan sistem produksi yang berkelanjutan. Selanjutnya ada asuransi parametrik berbasis data iklim, yaitu asuransi yang menggunakan parameter objektif seperti suhu permukaan laut, curah hujan, atau kejadian alga biru dapat memberikan perlindungan cepat tanpa proses klaim yang panjang. Dan yang terakhir ada model value chain financing, yaitu sistem pendanaan yang melibatkan semua pihak dalam alur produksi itu untuk menjamin kelancaran arus dana dan bahan, sehingga operasional usaha itu tetap stabil dan berkelanjutan. Baik, selanjutnya kita masuk ke solusi, yang dimana UMKM ini sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, sehingga memicu pertama gangguan bahan baku, yaitu pada volume dan kualitas ikan tidak stabil. Kemudian pada gangguan proses produksi, yang dimana produk cepat rusak dan gagal pada proses pengeringan atau penggaraman. Kemudian gangguan rantai pasok yang dimana distribusi pada pengolahan perikanan akan tertunda, kemudian pada dampak ekonomi terjadi kenaikan biaya produksi dan penurunan keuntungan. Sehingga kita menerapkan solusi yang pertama, ada manajemen dan diversifikasi produk. Kemudian penggunaan teknologi berkelanjutan, penguatan kelembagaan dan kemitraan. Kemudian juga ada pembiayaan adaptif dan manajemen risiko. Nah, terkait materi yang telah kami sampaikan, itu juga berhubungan dengan salah satu jurnal yang membahas terkait ketahanan usaha mikro perikanan atau UMKM pengolahan dalam merespon perubahan iklim. Nah, untuk contoh kasusnya serupa dalam jurnal Agribisnis dan Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian dengan judul Strategi Peningkatan Mutu Produk Olahan Ikan Tangkap di Kecamatan Sungai Kakap yang disusun oleh Ayuni et al. Pada tahun 2024. Kemudian ada latar belakangnya, yaitu potensi perikanan Sungai Kakap itu besar, namun mutu produk UMKM-nya itu masih rendah karena prosesnya itu masih tradisional, kemudian minimnya sertifikasi, serta ketatnya persaingan dan regulasi pangan. Boleh di next. Oke, di sini ada metodenya yang digunakan, yaitu penelitian ini menggunakan analisis IFAS
EFAS dan SWOT, kemudian dengan menggunakan 10 responden. Nah, hasilnya itu menunjukkan kekuatan yang permintaan tinggi dan variasi produknya itu variasi produk. Kemudian kelemahannya yaitu produksinya itu musiman, biayanya itu meningkat, dan minimnya sertifikasi. Kemudian ada peluang di mana pasar ekspor dan dukungan pemerintah. Lalu ada ancaman yaitu pasokannya itu menjadi tidak stabil, persaingan dan regulasi itu menjadi ketat. Baik, selanjutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama yaitu ada kekuatan. Yang pertama, permintaan pasar tinggi. Produk olahan hasil laut memiliki permintaan yang besar di pasar, baik lokal maupun internasional, sehingga peluang penjualan sangat menjanjikan. Yang kedua, tenaga kerja tersedia. Ketersediaan tenaga kerja lokal yang cukup memudahkan proses produksi dan operasional usaha secara berkelanjutan. Yang ketiga, variasi produk olahan. Adanya beragam jenis produk olahan memungkinkan bisnis menjangkau berbagai segmen pasar dan meningkatkan daya saing. Weakness atau kelemahan. Yang pertama, produk bergantung musim. Ketersediaan bahan baku seperti ikan sangat dipengaruhi oleh musim, sehingga produksi tidak bisa stabil sepanjang tahun. Yang kedua, proses masih tradisional. Banyak pelaku usaha masih menggunakan metode pengolahan yang sederhana, sehingga efisiensi dan kualitas produk belum optimal. Yang ketiga, biaya meningkat. Kenaikan harga bahan baku dan operasional dapat menekan margin keuntungan dan menyulitkan pengembangan usaha. Yang keempat, minim sertifikasi. Kurangnya sertifikasi mutu dan keamanan pangan membuat produk sulit menembus pasar ekspor dan retail modern. Opportunities atau peluang. Yang pertama, pasar ekspor terbuka. Permintaan dari luar negeri terhadap produk olahan terus meningkat. Hal ini membuka peluang ekspor yang besar. Yang kedua, dukungan pemerintah. Adanya program dan kebijakan pemerintah yang mendukung sektor perikanan dan pengolahan hasil laut dapat memperkuat daya saing usaha. Yang ketiga, inovasi teknologi. Kemajuan teknologi pengolahan dan pengemasan memberi peluang untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi. Yang keempat, kemitraan nelayan. Kerjasama nelayan langsung dengan nelayan dapat menjamin pasokan bahan baku yang lebih stabil dan berkualitas. Threats atau ancaman. Yang pertama, pasokan ikan tidak stabil. Ketidakpastian dalam ketersediaan ikan akibat faktor alam atau overfishing dapat mengganggu kelangsungan produksi. Yang kedua, persaingan tinggi. Banyaknya pelaku usaha di sektor yang sama menimbulkan persaingan ketat, baik dari sisi harga maupun kualitas produk. Yang ketiga, harga bahan baku fluktuatif. Perubahan harga bahan baku yang tidak menentu dapat mempengaruhi perencanaan keuangan dan harga jual produk. Yang keempat, regulasi pangan ketat. Aturan dan standar keamanan pangan yang semakin ketat menuntut pelaku usaha untuk terus beradaptasi dan meningkatkan kualitas. Oke, bisa di next. Nah, selanjutnya, permasalahan yang terjadi di Sungai Kakap pada jurnal yang terkait, salah satunya juga disebabkan oleh perubahan iklim, di mana dampak perubahan iklim ini menjadikan ketidakpastian pasokan ikan akibat cuaca buruk dan musim menjadi ancaman utama bagi UMKM. Mutu produk juga bergantung pada kondisi cuaca, di mana proses pengeringan ikan asin terganggu. Fluktuasi harga bahan baku karena pasokan tidak stabil juga menjadi ancaman serius bagi usaha pengolahan perikanan di Sungai Kakap. Nah, untuk kerentanan UMKM yang menjadi kelemahan internal, yaitu minim sertifikasi, kurang pengetahuan sanitasi, kualitas dan proses pengolahan atau produksi yang terpengaruh kondisi lingkungan, menunjukkan rendahnya kapasitas adaptasi UMKM terhadap perubahan kondisi lingkungan. Selain itu, kenaikan biaya produksi juga memperbesar resiko usaha. Boleh di next? Nah, untuk mengatasi permasalahan yang ada, strategi yang diterapkan berupa adaptasi dan ketahanan UMKM serta implikasi pada ketahanan usaha, di mana dilakukan diversifikasi produk dan inovasi menjadi kerupuk atau stik ikan.
yang menunjukkan adanya bentuk adaptasi untuk menghadapi musim yang tidak stabil. Lalu, bantuan pemerintah berupa freezer dan juga adanya penyuluhan merupakan adaptasi teknologi untuk menjaga mutu saat cuaca tidak menentu. Kemitraan dengan nelayan juga memperkuat ketahanan dan jaminan pasokan bahan baku, serta peningkatan sertifikasi yang dapat meningkatkan ketahanan usaha terhadap tuntutan pasar dan standar mutu dapat terpenuhi. Untuk implikasi pada ketahanan usaha sendiri, di mana UMKM perlu meminimalkan kelemahan internal seperti mutu sertifikasi dan biaya dengan memanfaatkan peluang eksternal seperti permintaan tinggi, inovasi produk, bantuan pemerintah untuk penguatan mutu, teknologi, dan kemitraan sebagai bentuk upaya adaptasi dan ketahanan usaha dalam menghadapi perubahan iklim. Baik, selanjutnya dapat kita simpulkan bahwa inovasi dan diversifikasi produk UMKM dalam mengolah ikan dapat menjadi salah satu adaptasi dalam UMKM sendiri, yang di mana pengolahan produk menjadi pangan inovatif, upaya untuk menyesuaikan preferensi konsumen sehingga dapat memperkuat daya saing dan membuka peluang ekspansi pasar, yang di mana sebelumnya hanya dapat di bagian lokal sehingga dapat bersaing di kancah internasional. Peningkatan nilai tambah proses pengolahan mengubah ikan dari yang awalnya segar menjadi produk bernilai dapat meningkatkan ekonomi nelayan bahkan UMKM menjadi lebih tinggi, memungkinkan pelaku usaha menjangkau pasar yang lebih luas dan mengurangi kerugian akibat cepatnya penurunan mutu akibat perubahan iklim. Sehingga yang dimana UMKM ini dapat bertahan dari pengaruh perubahan iklim. Baik, itu tadi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.